Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Musik FM, belajar mudah dan asik, fisika matematik bareng Adnan Isnain. Kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Tonton videonya sampai habis ya. Nomor pertama, jika X memenuhi hubungan berikut, maka X pangkat 3 ditambah X adalah... Nah, jadi kalau kamu ketemu bentuk kayak gini, ingat teman-teman ya, kalau saya punya akar dari sesuatu, maka si akar ini dapat dirubah menjadi sesuatu dipangkatkan setengah. Jadi akar ini adalah pangkat setengah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kalau saya punya seper dari A pangkat M, maka nanti pangkat M-nya ini bisa dipindahkan ke atas. Jadinya negatif nanti pangkatnya. Jadinya A pangkat min M. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka nomor 1 bisa dirubah menjadi 3 pangkat 8X pangkat 5 dipangkatkan setengah, sesuai dengan sifat pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini ada 1/81. Karena di sini kita maunya itu adalah 3, berarti kita cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, yang hasilnya 81 adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Tapi di sini maunya adalah seper. Nah, berarti kita bisa gunakan sifat nomor 2. Artinya kalau seper, maka pangkatnya berubah jadi negatif. Sehingga 1/81 bisa berubah menjadi 3 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa coret 3-nya. Ini coret. Sehingga didapat jadi 4X pangkat 5. Sama dengan min 4. Nah, dari sini kelihatan banget kalau ini sama-sama bisa dibagi 4. Berarti ini bagi 4 jadi 1, yang ini bagi 4 jadi 1. Sehingga X pangkat 5 akan sama dengan min 1. Berapa pangkat 5 yang hasilnya 1? Pastilah 1 ya. Tapi karena di sini ada negatif, berarti X sama dengan min 1. Didapatlah nilai X-nya. Nah, kalau udah dapat nilai X-nya ya berarti udah gampang. Berarti kesimpulannya apa? X pangkat 3 ditambah X itu akan sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah dengan min 1. Min 1 pangkat 3 itu berapa sih? Min 1 pangkat 3 itu adalah min 1. Kenapa hasilnya min 1? Karena kan min 1 pangkat 3 itu sama aja min 1 kali min 1 kali min 1. Min kali min, ya pasti hasilnya min. Jadi sama dengan min 1. Ditambah dengan min 1. Min 1 tambah min 1 hasilnya adalah min 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya teman-teman? Lanjut ke nomor 2. Masih dalam soal yang sama, soal eksponen. Cuman di sini bedanya ada gabungan logaritma. Jika 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6 dan memenuhi hubungan berikut, maka nilai dari seper X ditambah seper Y adalah... Nah teman-teman, kalau kamu ngerjain soal seperti ini, perhatikan kalau di sini pangkatnya itu ada 2 ya. Bentuk pangkatnya ada 2, ada 4 pangkat X dan 5 pangkat Y. Untuk mempermudah perhitungan, maka ini bisa kamu misalkan salah satunya. Misal, yang mana? 4 pangkat X misalnya. 4 pangkat X saya ganti jadi P. Persamaan kedua ini bisa saya tulis menjadi 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Supaya per Y-nya ini hilang, maka kita bisa pangkatin kedua ruas. Pangkatin dengan apa? Karena di sini pernya adalah per Y, maka pangkatin dengan Y. Nah, berarti kan nanti pangkat Y-nya bisa dicoret. Sehingga berubah menjadi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Karena kita tahu 4 pangkat X tadi dimisalkan dengan P, otomatis P akan sama dengan 5 pangkat Y. Artinya 4 pangkat X dan 5 pangkat Y itu sama-sama P. Nah, dengan hubungan berikut, berarti persamaan ini dapat ditulis menjadi 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Berarti bisa diganti ya. Jadinya P ditambah P sama dengan 6. P ditambah P, 1 tambah 1 berarti jadi 2P sama dengan 6. 6 bagi 2 berarti P-nya sama dengan 3. Nah, ketika dapat P-nya 3, otomatis kita bisa dapatkan X dan Y-nya. Kita cari satu persatu. Nah, yang pertama nih, misalnya kita cari 4 pangkat X. Tadi kan sama dengan P ya. Karena P-nya itu 3, berarti jadinya apa?
4 pangkat X sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa cari nilai X-nya. Dengan apa? Dengan sifat logaritma. Kok sifat logaritma, Kak? Iya, karena ini hubungan antara eksponen dan logaritma. Sifatnya begini. Jadi kalau saya punya A pangkat X sama dengan B, maka dari sini saya bisa dengan mudah mendapatkan nilai X-nya. Caranya gimana? Caranya adalah karena saya mau mendapatkan nilai X, maka si A-nya ini harus hilang nih. Berarti kalau hilang cari gimana? Pindah ruasin aja. Berarti nanti A-nya yang ada di bawah sini pindah ruas. Pindah ruas ke kanan. Ingat, kalau saya punya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Kalau saya punya penjumlahan, maka pindah ruas jadi pengurangan. Berarti kalau di sini posisinya tadinya di bawah, pindah ruas jadi pindah ke atas. Berarti dari sini didapat hubungan X akan sama dengan, ini naikin ke atas berarti jadi logaritma. Jadi A log B. Nah, ini adalah bentuk pertama dari logaritma. Nah, dengan menggunakan sifat itu, ya berarti saya bisa dapat dong. Kalau saya mau mendapatkan X, berarti 4-nya ini harus pindah nih. Pindah kemana? Tadinya di bawah, pindah ruas jadi ke atas sana. Berarti dari sini didapat X akan sama dengan 4 log 3. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Karena yang diminta itu bukan X, melainkan seper X dan seper Y. Berarti ini kita cari seper X-nya. Berarti kalau kamu diminta mencari seper X, caranya ini gampang banget. Ini juga salah satu sifat logaritma. Sifat logaritma yang kedua itu adalah kalau kamu punya P, nilainya adalah M log N, maka kalau diminta mencari seper P, caranya gampang banget teman-teman. Kita tukar aja si M ini yang ada di bawah, tukar ke M yang ada di atas. Sedangkan M yang ada di atas, tukar ke bawah. Sehingga kalau saya mendapatkan seper P, berarti ini jadinya apa? N log M. Nah, itu adalah sifat yang kita pakai untuk kerjain soal ini. Berarti kalau begitu ya, kalau mendapatkan seper X ya kita ganti aja nih. 3 yang di bawah sini pindah ke atas, 4 yang di atas sini pindah ke bawah. Sehingga seper X akan sama dengan 3 log 4. Nah, dengan teknik yang sama, saya bisa dapat Y-nya. Berarti kalau saya dapetin Y-nya gimana? Dari situ katanya 5 pangkat Y itu sama dengan P juga ya. Berarti 5 pangkat Y sama dengan 3, karena P-nya 3 tadi. Berarti kalau saya mau mendapatkan Y-nya, sama ditarik, berarti 5-nya harus pindah. 5 yang ada di bawah, pindah ke atas. Berarti kesimpulannya adalah Y akan sama dengan 5 log 3. Karena yang diminta adalah seper Y, berarti caranya gimana tadi? Kita tukar posisinya. 3 di bawah, pindah ke atas. 5 di atas, pindah ke bawah. Berarti jadinya 3 log 5. Seper X udah dapat, seper Y udah dapat. Baru kita cari yang diminta. Yang diminta itu adalah seper X tambah seper Y. Jadinya adalah 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, ini adalah penjumlahan logaritma. Kalau penjumlahan logaritma basisnya sama, maka nanti yang di bawah ini kita kali. Berarti jadinya 3 log 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke nomor 3. Masih sama soalnya tentang eksponen. Cuma bedanya soal nomor 3 ini nggak ada logaritma ya. Jika X memenuhi persamaan berikut, maka nilai dari 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikurang 1 adalah, nah ini sama dengan soal sebelumnya, karena di sini ada bentuk pangkat berulang, 3 pangkat X dan 3 pangkat X, maka caranya kita misalkan. Misal, 3 pangkat X saya ganti jadi P. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke sini, kita coba review dulu sifat eksponen ya. Sifat. Pertama apa? Kalau saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N, di mana A-nya itu sama, maka nanti pangkatnya kita tambah. Jadinya A pangkat M plus N. Kemudian kedua,
Kalau saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti pangkatnya dikurang. Nah, ini adalah dua sifat eksponen yang akan kita pakai di soal nomor 3. Berarti dari situ kita bisa ganti persamaan ini menjadi 3 pangkat X tambah 2. Berarti pakai sifat yang pertama. Jadinya 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2. Dikurangi 3 pangkat X akan sama dengan 32. Nah, dari sini tadi saya udah misalkan nilai 3 pangkat X ya. Berarti ini bisa saya ganti jadi P. Yang ini juga bisa saya ganti jadi P. Sehingga persamaannya menjadi 3 pangkat 2, 9. 9 kali P berarti 9P. Dikurangi dengan P sama dengan 32. 9P kurang P. 9 kurang 1 jadilah 8P. Sama dengan 32. Berarti P-nya berapa? 32 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 4. Nah, karena kita udah tahu P-nya sama dengan 4, kita balikin lagi nih. P itu kan 3 pangkat X ya. Jadinya 3 pangkat X sama dengan 4. Nah, dari sini kita dapat hubungan bentuk eksponen. Baru kita langsung masuk ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1. Nah, di sini ada bentuk pengurangan. Berarti kita bisa gunakan sifat kedua. Berarti ini bisa dirubah menjadi 45 pangkat X per 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 1. Sesuai dengan sifat kedua ya teman-teman. Berarti di sini sama dengan 45 pangkat X. Nah, perhatikan di sini ada bentuk pecahan yang diper. Pokoknya kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, per diperin lagi. Maka nanti ini jadinya dikali, kemudian kita balik. Berarti ini jadinya 5 pangkat 1 per 5 pangkat X. Nah, kalau kalian jeli sedikit, ini kan 45 pangkat X ini sebenarnya 45 pangkat X per 1 ya. Berarti kita tukar aja supaya ini lebih mudah. Ini tukar ke sini, ini tukar ke sana. Supaya apa sih? Supaya kelihatan nanti bentuknya. Berarti jadinya 45 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X dikalikan dengan 5 per 1. Berarti ini sama dengan, nah kalau kamu ketemu bentuk pangkat yang pangkatnya itu sama, kemudian dia itu dibagi, maka kita bisa fokus ke bagian dalamnya aja. 45 dibagi 5, berarti 9. Pangkatnya pangkat apa tadi? Pangkat X. Dikalikan dengan 5. Berarti dari sini kita bisa dapat, karena di soal yang diketahuinya adalah 3 pangkat X, berarti ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat X kuadrat dikali dengan 5. Kok 3 pangkat X kuadrat sih? Iya, karena kan 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Ya, berarti ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat X yang dikuadratkan. Berarti ini sama dengan, tulis di sini ya, 3 pangkat X-nya adalah 4. Berarti 4 pangkat 2 dikali dengan 5. 4 pangkat 2, 16. 16 kali 5, 80. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan ini, maka nilai dari 3X1 kali X2 adalah, nah, ingat lagi sifat di soal sebelumnya ya teman-teman. Sifat. Kalau saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka jadinya A pangkat M plus N. Berarti di sini nih ada bentuk pangkat yang dijumlah, berarti nanti bisa dipecah jadi dikali ya. Berarti kesimpulannya dapat dirubah menjadi 3 pangkat 2X dikali dengan 3 pangkat 2 dikurang 12 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kamu jeli sedikit, ini tuh sebenarnya 3 pangkat 2X ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Kok gitu, Kak? Ya, karena kan 2 dikali X nanti jadinya 2X. Nah, berarti bisa dipecah menjadi seperti ini ya. Dikalikan dengan 3 pangkat 2 itu 9, dikurang 12 dikali 3 pangkat X, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa membuat permisalan, supaya penyelesaiannya lebih mudah. Karena di sini terdapat 3 pangkat X, berarti misal 3 pangkat X saya ganti dengan P. Artinya nanti di sini berubah jadi P. Di sini juga berubah menjadi P. Berarti nanti bentuknya berubah menjadi 9P kuadrat dikurangi dengan 12
P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sampai sini ini bisa kita faktorkan ya teman-teman. Ini sama seperti persamaan kuadrat. Nah, tapi di depannya ini ada 9-nya nih. Berbeda dengan persamaan kuadrat yang biasa kita faktorkan. Caranya adalah kamu kalikan dulu bagian depan dengan bagian belakangnya. Berarti ini kalau dikalikan jadinya apa? Sama dengan 27. Ketika udah dikalikan, kamu bikin template seperti ini. 9P, di sini 9P, kemudian nanti kamu bagi 9. Jangan lupa sama dengan 0. Kenapa ini 9P ini 9P? Karena di depannya 9P kuadrat. Kenapa dibagi 9? Karena tadi udah dikali 9. Berarti supaya balik lagi ke bentuk awal harus dibagi 9. Nah, baru dari sini kita cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya 27, tapi kalau dijumlah bisa menghasilkan 12. 27 itu berapa kali berapa? 1 kali 27. Bisa juga berapa? 3 kali 9. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Artinya dari dua kombinasi ini yang dapat menghasilkan 12 yang mana? Pastilah angka 3 dan 9. Kalau dijumlahkan jadi 12. Berarti dari situ faktornya adalah di sini 3, di sini 9. Supaya tandanya jadi min 12, maka di sini min 3, di sini min 9. Jadi kalau dikali 27, dijumlah min 12. Nah, sampai sini kita perkecil dulu yang bisa diperkecil. Yang mana yang kira-kira bisa dibagi 9? Tentu aja yang bagian kanan ya. Berarti ini coret bagi 9 jadi 1. Yang ini coret bagi 9 jadi 1. Coret bagi 9 jadi 1. Sehingga nanti persamaannya kita bisa cari pembuat nolnya. Kalau ini saya cari pembuat nolnya, maka jadinya 9P min 3 sama dengan 0. 9P sama dengan 3. Berarti P-nya adalah 3 per 9. Kita perkecil nih, sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1 per 9 bagi 3, 3. Dapatlah P pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua yang ini, tadi udah dibagi 9 jadinya 1 ya. 1 kali P jadinya P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 1. Nah, setelah dapat nilai P1 dan P2, maka kita bisa cari nilai X. Karena tadi kan dimisalin ya. Berarti bentuk ini nih bisa saya tulis di sini. Berarti yang pertama apa? 3 pangkat X sama dengan 1/3 katanya ya. Nah, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Pastilah pangkat 1. Tapi karena dia 1/4, berarti 3 pangkat min 1. 3-nya coret kiri kanan sehingga didapat X-nya sama dengan min 1. Nah, ini adalah X1-nya. Dengan cara yang sama, berarti kita bisa kerjakan juga untuk yang kedua. 3 pangkat X sama dengan P. P-nya berapa? 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. 3-nya kita coret kiri kanan. Berarti didapat X-nya sama dengan 0. Ini adalah X2-nya. Sehingga dari X tersebut kita bisa selesaikan soalnya. Yang diminta adalah 3X1, X2. Berarti 3 kalikan min 1 kalikan dengan 0. 0 dikali angka berapapun pasti hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang masuk ke nomor 5, di mana soal 5 ini merupakan soal logaritma. Sekarang waktunya tantangan nih. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu nomor 5, cari hasilnya, lalu nanti kita cocokkan. Silahkan pause videonya sekarang. Gimana teman-teman? Udah pada dapat? Kita coba cocokkan jawabannya ya. Jika 2 log A per 3 log B adalah M, dan 3 log A per 2 log B adalah N, maka nilai dari M per N adalah, nah highlight dari soal ini adalah ini ya, M per N. Apa sih maksudnya M per N? Artinya M kita bagi dengan N. Berarti kalau dari sini saya cari M dibagi dengan N, M-nya apa? M-nya ini ya. Berarti jadinya 2 log A per 3 log B kita bagi dengan N. N-nya ini ya. 3 log A per 2 log B. Nah, ingat kembali nih teman-teman. Ini adalah bentuk pecahan nih.
Kalau kita ketemu pembagian dari suatu pecahan, maka caranya kita kali, lalu ini dibalik ya. Berarti jadinya M per N sama dengan 2 log A per 3 log B dikali, ini dibalik, 2 log B per 3 log A. Nah, sampai sini apa yang harus kita lakukan? Kita analisa dulu ya. Di sini belakangnya A. Ada nggak yang belakangnya A? Ada ya. Yang mana? Yang ini. Kemudian di sini belakangnya B. Yang belakangnya B lagi yang mana? Yang ini ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan sifat logaritma. Kalau saya punya A log B dibagi dengan A log C, maka karena di depannya ini sama-sama A, ini bisa dicoret. Nanti yang bagian atasnya kan jadi kosong tuh. Berarti nanti bisa diisi oleh si C. Naikkan ke atas sana. Berarti persamaannya bisa dirubah menjadi C log B. Kak, tapi kan di sini yang sama bukan depannya, yang sama belakangnya. Nah, dengan mengadopsi rumus ini, berarti kita juga bisa kerjakan kalau belakangnya sama. Kalau misalnya belakangnya sama, misalnya A log B per C log B misalnya. Nah, ini kan belakangnya sama. Maka caranya gimana? B-nya kita coret, berarti nanti yang belakangnya kosong dong. Diisi dengan C, naikkan ke atas. Sehingga nanti bentuknya berubah menjadi A log C. Nah, dengan mengadopsi rumus ini, kamu bisa kerjakan. Sebelum kita kerjakan, kita atur dulu nih posisinya. Supaya posisinya enak dicoret, maka ini tukar posisi dulu nih. Ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan. Maka nanti bentuk M per N adalah 2 log A per, ini pindahkan ke kiri jadi 3 log A dikalikan dengan 2 log B per 3 log B. Nah, perhatikan kalau di bagian belakang itu sama ya, berarti ini coret, ini coret. 3-nya naikin ke atas. Ini juga sama, ini coret, ini coret. 3 yang di sini naikkan juga ke atas. Berarti dari sini bentuknya berubah menjadi M per N sama dengan 2 log 3 dikalikan dengan 2 log 3. Apa tuh hasilnya? Ingat teman-teman, kalau kita ketemu bentuk yang sama, contohnya 4 kali 4, maka ini sama dengan 4 pangkat 2, hasilnya 16. 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2. Ya berarti kalau di sini 2 log 3 dikali 2 log 3 jadinya apa? 2 log 3 kurungin pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang Depok. Gampang ya teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah materi tentang pertidaksamaan logaritma. Jika A terletak dari 0 sampai 1, maka bentuk ini memiliki penyelesaian apa? Nah, jadi gimana cara selesaikannya? Kita coba pindahkan dulu ke ruas kiri semuanya ya. Berarti kalau dipindahkan ke ruas kiri semua jadinya apa? A pangkat X ditambah 2 per A pangkat X. Pindahkan ke kiri jadi min A pangkat X kurang dari 0. Nah, ini kan sebenarnya sama aja A pangkat X per 1 ya. Berarti kita bisa samakan penyebutnya. KPK A pangkat X dan 1 adalah A pangkat X. Jadinya A pangkat X dibagi A pangkat X, 1 dikalikan ini semua, bentuknya sama ya, A pangkat X ditambah 2. Dikurangi dengan A pangkat X dibagi 1, A pangkat X dikalikan A pangkat X lagi, jadi A pangkat X-nya kuadrat. Kurang dari 0. Sampai sini, kamu bisa pindahkan bentuk kuadratnya ke kiri, supaya kita menemukan bentuk yang familiar ya. Berarti kalau ini pindahkan ke kiri jadinya apa? Jadinya min A pangkat X kuadrat ditambah A pangkat X ditambah 2 per A pangkat X kurang dari 0. Nah, supaya bentuk kuadratnya ini positif, maka kedua ruas harus saya kalikan negatif. Kalikan keduanya dengan min 1. Berarti kalau kedua ruas dikalikan min 1, min kali min jadinya nanti plus A pangkat X kuadrat. Min kali plus jadinya min A pangkat X. Min kali 2 berarti min 2 per A pangkat X. Nah, karena di sini dikalikan tanda negatif berarti tandanya berubah lebih dari 0. Kak, kok yang bagian bawah nggak dikali sih?
Iya, kalikan aja salah satu posisinya ya. Kalau kamu mau kalikan ke posisi atas, maka bawahnya jangan dikali. Karena ini kan satu kesatuan. Oke? Nah, berarti dari sini, ini udah familiar banget ya bentuknya. Ini sebenarnya bentuk kuadrat. Berarti kita bisa faktorkan. Berarti jadinya, karena di sini A pangkat X kuadrat, difaktorkan menjadi A pangkat X, A pangkat X. Berapa kali berapa yang hasilnya min 2? Tapi kalau dijumlah min 1. Pastilah 1 dan 2. Tandanya gimana? Supaya menghasilkan min 1, maka di sini satunya positif, 2-nya negatif. Jadi kalau saya kali hasilnya min 2, kalau saya jumlah hasilnya min 1. Nah, sampai sini kita bisa analisa terlebih dahulu nih teman-teman. Analisa apa sih? Analisa ini. A-nya itu terletak dari 0 sampai 1. Berarti kita bisa dapat kesimpulan apa sih? A-nya itu berupa pecahan. Benar ya? Kok pecahan, Kak? Ya karena kan nggak mungkin ada sebuah bilangan bulat di antara 0 sampai 1. Pastilah dia pecahan. Nah, tapi pecahannya apa? Pecahan positif. Karena dia terletak dari 0 sampai 1. Karena dia pecahan positif, berarti bilangan positif dipangkatin. Bilangan positif dipangkatin pasti hasilnya positif. Ditambah bilangan positif, ya pasti hasilnya makin positif. Berarti ini bisa saya ganti dengan tanda positif. Yang ini juga sama, bilangan positif dipangkatin, ya pasti hasilnya positif. Saya ganti dengan tanda positif. Berarti positif dibagi positif adalah positif. Berarti kita tinggal fokus ke bagian yang ini aja ya. Kak, terus yang bagian ininya diapain? Yang ininya nggak usah diapa-apain lagi, karena kita udah tahu tandanya positif. Jadi kesimpulannya adalah A pangkat X dikurang 2 lebih dari 0. Pindahkan ke kanan, A pangkat X lebih dari 2. Nah, sampai sini ini adalah bentuk pangkat. Ingat, tadi kita udah belajar cara mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Kita ingat dulu sifatnya di sini. Perhatikan di sini ya. Nah, kelihatan ya sifatnya teman-teman. Jadi tadi kalau saya punya bentuk pangkat, mau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, kita mau mendapatkan X yang ada di atas ini, maka caranya A yang ada di sini nih, kita pindah ruas. Karena dia ada di bawah, pindah ruas jadi ke atas ini ya, jadi bentuk log nanti, jadinya seperti ini nih. Nah, itu kalau di sini ada sama dengan. Tapi kalau misalnya di sini ada tanda pertindasamaan, maka caranya gimana? Caranya di sini ada yang namanya syarat basis. Apa sih syarat basis? Basis itu adalah yang saya buletin ini nih. Yang A ini namanya basis. Jadi kalau basisnya itu terletak di antara 0 sampai 1, maka nanti ketika dia dirubah ke dalam bentuk logaritma, tandanya berubah. Namun, kalau misalnya basisnya terletak lebih dari 1, maka ketika dia dirubah jadi bentuk logaritma, tandanya tetap. Nah, dari soal ini kan yang jadi basis si A-nya. Kata soalnya A-nya itu apa? 0 sampai 1. Berarti nanti tandanya berubah nggak? Ya berubah dong, dapat dari sini ya. Berarti kalau ini saya coba ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti A yang ada di bawah sini tarik ke atas sana, maka nanti bentuk tandanya harus berubah. Jadinya X lebih dari jadi kurang dari A log 2. Jadi inilah jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Bisa ya teman-teman? Hafal sifat ini untuk ngerjain soal pertidaksamaan logaritma. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Nah, ini balik lagi ke soal logaritma biasa ya teman-teman. Jika XY sama dengan 50 dan memenuhi hubungan ini, maka X dikurang Y adalah... Nah, berarti di sini ada sifat yang bisa kita pakai nih, sifat logaritma. Sifat. Kalau saya punya A log B dikurangi dengan A log C, di mana basisnya itu sama, maka nanti caranya yang bagian bawahnya ini kita bagi, jadinya A log B per C. Dengan menggunakan sifat ini, maka bentuk ini bisa dirubah. Jadi apa? 2 log, karena di sini dikurang berarti jadinya dibagi ya. X per Y sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa rubah ke dalam bentuk pangkat. Masih ingat ya? 2 pangkat 1 hasilnya harus sama dengan X per Y. Berarti dari sini didapat X per Y itu adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, lanjut dari sini. Karena kita udah tahu X per Y itu adalah 2, kita susun dulu di sini bareng-bareng.
X per Y sama dengan 2. Kemudian ini saya susun juga X, Y sama dengan 50. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan nilai X maupun nilai Y? Caranya kita kalikan aja. Kita kalikan kedua persamaan ini, teman-teman. Berarti kalau dikali jadinya apa? X per Y dikalikan dengan XY sama dengan 2 kali 50. 100. Y-nya bisa sama-sama dicoret, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya X dikali X adalah X kuadrat sama dengan 100. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 100? Pastilah sama dengan 10. Kak, kok min 10 nggak masuk ke solusi? Padahal min 10 pangkat 2 juga 100. Benar, teman-teman. Tapi ingat lagi, ini adalah bentuk logaritma. Salah satu syarat logaritma itu dia harus bernilai positif. Makanya ketika kita cari nilai X, kita ambil yang nilainya positif. Dari sini gimana? Sekarang kamu lihat yang pertama tadi di soal ini ya. X kali Y sama dengan 50. X-nya 10. 10 dikali berapa supaya jadi 50? Pasti dikali dengan 5. Berarti kesimpulannya apa? Ya, Y-nya pasti 5. Jadi di sini saya bisa tulis Y-nya sama dengan 5. X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, baru kita masuk ke pertanyaannya. Berarti kesimpulannya X dikurang Y apa? Ya udah, berarti jadinya 10 kurang 5. Jadi sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita kembali ke soal pertidaksamaan logaritma. Jika A terletak di antara 0 sampai 1, maka nilai ini memiliki penyelesaian apa? Ini caranya sama seperti soal-soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita coba analisa dulu. Kalau kamu perhatikan di soal ini sama-sama ada 3 nih. Ya berarti apa? Berarti 3-nya bisa saya keluarkan ya. Berarti jadinya 3 buka kurung per 1 plus A pangkat X kurang dari A pangkat X. Kita cari yang di dalam kurung ini. 3 dikali apa? Hasilnya 3. Pastilah 1 ya. Ditambah 3 dikali apa supaya jadi 3A pangkat X. Pastilah A pangkat X. Nah, dari sini kan sebenarnya ini ada bentuk yang sama ya. Ini atas sama bawah nih sama nih. Ya berarti caranya dicoret aja ya. Nah, kalau dicoret berarti kesimpulannya jadi apa? 3 kurang dari A pangkat X. Supaya bentuknya lebih mudah, ini kita flip aja. Kita tuker. Berarti jadinya apa kalau di flip? Kalau ini saya flip jadinya A pangkat X di flip kurang dari jadi lebih dari 3. Nah, sampai sini kita ingat lagi sifat logaritma tadi, teman-teman. Jadi kita bisa merubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma. Lihat sifatnya di sini ya, teman-teman. Ini dia sifatnya, teman-teman. Jadi tadi caranya kalau kita mau mengubah bentuk pangkat jadi logaritma, caranya gimana? Kalau saya mau mendapatkan X yang ada di atas, maka A yang ada di bawah sini nih, kita pindahkan ruas ke kanan. Berarti yang tadinya di bawah pindah ruas ke atas, jadilah A log B. Cuman di sini ada syarat pertidaksamaan ya, tergantung dari basisnya. Sekarang kita coba lihat lagi basisnya. Di sini basisnya A. Berarti A-nya di sini terletak dari 0 sampai 1. Berarti nanti apa? Tandanya berubah ya. Sehingga kalau ini saya bentuk ke dalam bentuk logaritma, akan didapatkan A yang ada di bawah sini pindah ruas jadinya ke atas. Sehingga X tandanya berubah kurang dari A log 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut teman-teman. Masih dengan tipe soal yang sama. Materi tentang pertidaksamaan logaritma. Penyelesaian dari bentuk ini jika A-nya antara 0 sampai 1 adalah, lagi-lagi pasti nanti kita gunakan sifat pertidaksamaan logaritma. Nah, cuman untuk kali ini kita coba perhatikan dulu nih. Di sini sama-sama ada A log X. Supaya bentuknya lebih mudah, maka bentuk ini dapat dimisalkan teman-teman. Misal, A log X sama dengan P. Misalnya. Berarti otomatis nanti di sini saya ganti jadi P, yang ini juga jadi P. Sehingga kalau saya tulis persamaannya di bawah sini menjadi
P pangkat 2 jadi P kuadrat dikurangi dengan P dikurang 2 lebih dari 0. Nah, dari sini bisa kita faktorkan ya. Jadi jadinya di sini P kuadrat berarti jadinya P di sini P dikali harus min 2 dijumlah harus min 1. Berapakah itu? Pastilah 1 dan 2. Tandanya gimana? Tandanya positif 1 dan negatif 2. Nah, dari sini kita bisa bikin pembuat nolnya, teman-teman. Dari sini pembuat nolnya adalah P plus 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 1. Dari sini pembuat nolnya, P min 2 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 2. Nah, dari nilai P yang udah kita dapat, kita buat garis bilangan nih, teman-teman. Garis bilangan. Ingat, min 1 paling kecil, berarti nanti taruhnya di kiri. Berarti di kanan 2. Karena di sini pertidaksamanya tidak ada sama dengannya, berarti nanti di sini tandanya kopong. Nah, cara menentukan garis bilangan, cek tanda paling kanan terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita lihat angka yang ada di depan P. Di depan P ada angka berapa? Nggak ada, Kak. Nah, berarti kalau nggak ada, di sini bisa kita anggap 1, teman-teman. Di sini juga kita anggap 1. 1 itu positif apa negatif? 1 itu adalah positif. Berarti di sini positif, di sini juga positif. Positif kali positif, pastilah positif. Berarti tanda yang paling kanan itu adalah positif. Sisanya gimana? Sisanya tinggal seling, teman-teman. Positif, negatif, positif. Nah, baru dari sini kita tentukan daerah yang diminta. Yang diminta dari soal adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu yang positif apa negatif ya? Yang positif pasti ya. Ya udah, karena yang diminta yang positif, berarti tanda positif ada di mana? Ada di kanan 2 ya, berarti ini ke kanan. Dan ada di kiri min 1, berarti ini ke kiri. Berarti dari sini kita bisa tentukan HP-nya. HP-nya adalah P di kiri min 1, berarti kurang dari min 1. Atau ada di kanan 2, berarti P-nya lebih dari 2. Kak, udah selesai belum? Belum ya, karena ini masih dalam bentuk P. Kita harus ubah ke dalam bentuk logaritma. Caranya gimana? Ingat lagi sifat yang pernah saya kasih. Sifatnya ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah sifat cara mengubah logaritma jadi bentuk eksponen. Sebelum kita ubah, kita coba ganti dulu nilai P-nya ya. Katanya di sini kan P itu adalah A log X. Balikin lagi ke situ, berarti jadinya apa? A log X kurang dari min 1. Atau A log X lebih dari 2. Nah, baru dari sini kita gunakan sifatnya. Kalau saya punya A log X sama dengan B, di mana ini tanda pertidaksamaan ya, kita bisa rubah dalam bentuk pangkat. Caranya gimana? A pangkat B sama dengan C. Otomatis nanti X-nya itu sama dengan A pangkat B. Tanda pertidaksamaannya itu bergantung basisnya ya. Karena di soal ini basisnya itu terletak antara 0 sampai 1, berarti yang terjadi nanti tandanya berubah ya. Berarti dari sini kita bisa dapat A pangkat min 1 sama dengan X. A pangkat 2 sama dengan X. Jadi kesimpulannya apa? Berarti X, karena tandanya berubah, berarti lebih dari A pangkat min 1. Atau X kurang dari berubah ya, A pangkat 2. Ada nggak jawabannya? Ada ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, akhirnya kita sampai ke soal terakhir ya teman-teman. Masih dengan soal pertidaksamaan logaritma dan tipe soal yang sama dengan soal sebelumnya, tentu aja solusinya juga sama caranya. Penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk ini jika A lebih dari 1 adalah, nah lagi-lagi kalau kamu perhatikan di sini kan ada bentuk yang sama ya, A log X, A log X. Jadi supaya bentuknya lebih mudah, kita bisa misalkan, misal A log X itu sama dengan P. Nanti kalau dimisalkan jadi P, ini berubah jadi P, ini juga berubah jadi
P. Sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi P pangkat 2 ditambah 4P ditambah 3 kurang dari 0. Dari sini bisa kita faktorkan lagi ya teman-teman. Berarti karena di sini P kuadrat, berarti di sini P, di sini P. Yang kalau dikali 3 dan dijumlah 4 adalah 1 dan 3. Tandanya sama-sama positif ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa buat pembuat nolnya. Berarti dari sini P plus 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 1. Dari sini pembuat nolnya adalah P plus 3 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 3. Nah dari kedua pembuat nol ini kita bisa bikin garis bilangan ya. Min 3 sama min 1 lebih negatifan min 3. Berarti nanti min 3-nya di kiri, min 1-nya di kanan. Karena soal ini tidak ada sama dengannya, berarti nanti tandanya kopong ya teman-teman. Cara menentukan garis bilangan sama seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu tanda yang paling kanan ya. Kita lihat angka yang ada di depan P. Di depan P nggak ada angka, berarti kita anggap 1. Ini juga kita anggap 1. Berarti ini positif, ini juga positif. Positif kali positif adalah positif. Sehingga nanti tanda paling kanan positif. Sisanya tinggal selang-seling. Positif, negatif, positif. Kemudian dari soal yang diminta itu adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya yang tandanya negatif ya. Nah yang negatif yang mana? Yang negatif yang ada di tengah-tengah min 3 dan min 1. Yang ini nih teman-teman. Berarti daerah yang diminta adalah yang ini ya. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan HP-nya adalah min 3 kurang dari P kurang dari min 1. Nah, kita lanjut. Tadi kan di sini kita misalkan P jadi apa? A log X ya. Berarti dari sini A log X sama dengan P bisa saya rubah menjadi bentuk eksponen. Masih ingat ya tadi caranya gimana? A pangkat P akan sama dengan X. Berarti kesimpulannya apa? X ini akan sama dengan A pangkat P. Nah berarti kita harus ubah si min 3, P, dan min 1 itu jadi pangkat. Supaya dia berubah jadi pangkat, apa yang harus kita lakukan? Ya ketiganya saya tambahkan A aja di bawahnya ya. Berarti ini jadi A, tambahin A lagi, tambahin A lagi. Berarti kan jadinya apa? Jadinya dari sini A pangkat min 3 kurang dari A pangkat P kurang dari A pangkat min 1. Ingat, di sini tandanya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena syarat dari soal nomor 10 itu adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti basisnya tetap tandanya. Tadi A pangkat P itu apa? X ya. Jadi kesimpulannya adalah X terletak di antara A pangkat min 3 sampai A pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa ya teman-teman. Insya Allah soal ini nggak terlalu sulit untuk kalian ya. Nah sampai sini dulu pembahasan tentang eksponen dan logaritma ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan tentang soal-soal yang saya bahas tadi atau terkait soal-soal lain, silakan komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, like videonya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kalau gitu, saya Adnan Isnain, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik, belajar mudah dan asik.